duduk nak Kansa. Ya, Bu. Katanya, Ya nak, memangnya nak Kansa tidak sibuk? Apa tidak belajar di kelasnya? tidak kok, Bu, tapi tadi ada ulangan harian agama, tapi sudah selesai kok, Bu. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu bisa dong mengobrol sebentar dengan nak Kansa. Bisa, Bu. Baik, terima kasih karena nak Kansa mau datang di sini memenuhi panggilan Ibu. Apakah nak Kansa tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Memangnya saya ada salah ya, Bu? Nak Kansa sebenarnya tidak ada salah. Cuma kemarin Ibu sempat kaget mendengar laporan bahwa nak Kansa nilai muatan lokalnya sangat rendah sekali. Bahkan Ibu dengar dari Ibu Anti, guru muatan lokal, bahwa nilai tugas-tugas nak Kansa banyak yang tidak masuk. Apa benar seperti itu nak Kansa? Ya, Bu, itu betul. Nah sekarang Ibu memanggil kamu di sini. Ibu ingin mendengar cerita dari kamu tentang masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Oke, kenapa Kak Kansa hingga mendapatkan kendala tentang muatan lokal Kak Kansa saat ini? Saya sangat sulit, Bu, mempelajari itu. Kak Kansa sulit mempelajari muatan lokal. Iya, Bu, Kenapa Kak Kansa? karena saya tidak tertarik dengan pelajaran muatan lokal, Bu, dan juga bahasa sehari-hari saya adalah bahasa Indonesia. Seperti itu. Masih ada nak yang membuat Kak Kansa terkendala dalam belajar bahasa Bu di sini? Nilai saya sangat rendah, Bu. Tugas-tugas saya juga sangat jarang dikumpulkan. Baik. Menurut cerita Kak Kansa ini sangat sulit sekali belajar bahasa Mulok, bahasa daerah sini yaitu bahasa daerah Bugis. Karena Kak Kansa selama ini kan pindahan dari Kalimantan. Ya, Ibu paham sekali yang Kak Kansa rasakan saat ini. Kak Kansa juga sampai-sampai tidak mengerjakan tugas. Kak Kansa juga sebenarnya sangat buruk sekali. Sekarang bagaimana perasaan Kak Kansa setelah mendapatkan nilai seperti itu? Saya sangat tidak enak, Bu. Saya sangat tidak puas dengan nilai seperti itu. Baik, Kak Kansa tentunya tidak puas dengan nilai yang Kak Kansa dapatkan karena selama ini Kak Kansa itu nilainya selalu bagus pada pelajaran yang lainnya. Makanya kemarin Ibu sempat heran. Nah, menurut Kak Kansa, situasi yang kurang nyaman itu apakah masih bisa diperbaiki? Tentu saja, Bu. Saya bisa belajar dengan teman-teman Oke, saya. Kak Kansa, menurut Kak Kansa apa saja yang bisa kita lakukan supaya nilai-nilai pelajaran itu bisa menjadi bagus kembali? Saya akan lebih baik dalam mendengar penjelasan guru saya. Saya juga akan mempelajari bahasa daerah ini dari teman-teman saya. Bagus. Masih ada Kak Kansa? Iya, Bu. Juga dari tante dan om saya. Oh iya, om dan tante kamu. Memangnya om dan tante kamu sehari-harinya menggunakan bahasa apa, Nak? Om dan tante saya sehari-hari bercakap
Wah, bagus sekali. Itu artinya kamu bisa belajar bahasa Bugis dengan om dan tante kamu. Nah, selain dari teman kamu, selain dari om dan tante kamu, apa saja usaha yang dapat kamu lakukan supaya nilai kamu kembali bagus? Saya akan lebih cermat. Saya akan lebih memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru blog tersebut. Saya juga akan belajar lebih giat dalam bahasa daerah di sini. Oke, bagus sekali Nakansa. Ibu setuju dengan kamu. Saya hargai semangat Nakansa untuk kembali mempelajari apa yang menjadi kendala Nakansa selama ini. Ya, walaupun sedikit demi sedikit, ya kita belajar sedikit demi sedikit. Yang penting kita harus terus semangat supaya lama kelamaan kita bisa juga menguasainya. Nah, menurut Nakansa, apa sih manfaat dari mengetahui bahasa Bugis tersebut? Yang pertama, nilai saya tidak akan rendah lagi, Bu. Ya, Dan itu. juga saya akan Nah, selain nilai-nilai Nakansa yang akan naik, kemudian tugas Nakansa juga bisa terkumpul. Apalagi yang menurut Nakansa manfaat dari mempelajari lebih banyak lagi tentang bahasa Bugis ini? Betul sekali. Jadi, saya sudah tahu bahwa bahasa Bugis tersebut bukan karena kita merasa tidak perlu, karena di rumah mungkin Nakansa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi selama ini menurut Nakansa itu tidak perlu, tapi itu sangat perlu loh Nakansa, karena jika sesuatu yang lain atau teman-temannya Nakansa itu bercakap dengan bahasa Bugis, pasti Nakansa akan bingung ya, mereka bicara apa. Nah, begitu juga dengan om dan tante. Apakah di dalam hati Nakansa ada keinginan Nakansa ini bisa berbahasa Bugis kembali? Saya sangat ingin, Bu. Saya sangat ingin. Tapi sayangnya Ya. Sayangnya kenapa, Nak? Bu, saya tidak sering memperhatikan itu. Karena saya memakai bahasa Indonesia dalam hari-hari saya di rumah. Oh, jadi Nakansa selama ini tidak tertarik bahasa Bugis karena menurut Nakansa itu tidak perlu, karena di rumahnya Nakansa menggunakan bahasa Indonesia ya Nakansa sehari-hari. Memangnya orang tua Nakansa ini juga orang asli dari Kalimantan. Tidak, Bu. Orang tua saya adalah orang asli sini. Tapi saya sangat jarang mendengar mereka bercakap menggunakan bahasa daerah sini, Bu. Ya, memang Nakansa menggunakan bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah dianjurkan dan lebih baik. Akan tetapi tidak ada salahnya jika kita juga menguasai bahasa yang ada di tempat kita berada. Dan juga Nakansa tidak ada salahnya loh kita tahu bahasa yang ada di Makassar, kita tahu yang ada di Jawa, di Papua. Bukankah negara kita ini adalah negara yang sangat kaya dengan bahasanya? Nah, sebagai anak Indonesia, kita juga harus mengetahui seperti apa bahasa dari luar, agar jika kita nanti berjalan suatu saat nanti kita menemukan bahasa seperti itu, kita akan mengetahui apa yang mereka sedang bicarakan. Nah,
Nak Kansa, setelah tadi Ibu dengarkan manfaat yang Nak Kansa berikan, kemudian usaha-usaha yang Nak Kansa akan lakukan. Nah, sekarang bisakah Nak Kansa ulang kembali usaha-usaha apa saja yang setelah ini Nak Kansa akan lakukan? Saya akan belajar lebih baik. Saya juga akan mencermati penjelasan guru saya. Juga saya akan belajar kepada om dan tante saya. Nah, masih ada lagi Nak Kansa? Saya juga akan mulai mendengarkan apa yang teman-teman saya katakan. Lalu saya menanyakan apa arti dari kata tersebut yang sering mereka pakai dalam bercakap dalam setiap hari. Adakah menurut Nak Kansa, adakah orang yang mungkin Nak Kansa percayakan terutama untuk membantu Nak Kansa mewujudkan usaha-usaha Nak Kansa ini? Ada, Bu. Saya akan belajar kepada sepupu saya yang bernama Nisa. Dia sangat mahir dalam berbahasa Bugis. Wow, bagus sekali itu Nak Kansa. Ya, melalui Nak Nisa, Nak Kansa bisa lebih memperlancar lagi bahasa Nak Kansa. Sehingga di dalam kelas nanti saat pelajaran dulu, Nak Kansa bisa menguasainya. Mulai dari huruf-hurufnya, bahasa daerahnya, saya yakin Nak Nisa bisa mengajarkan Nak Kansa bagaimana menggunakan huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata, menjadi sebuah kalimat, hingga lama-kelamaan Nak Kansa akan lebih bagus lagi dalam pelajaran mulok tersebut. Ya, oke, terima kasih Nak Kansa. Ternyata percakapan kita hari ini yang tujuannya yaitu untuk mengembalikan semangat belajar Nak Kansa kembali dalam berbahasa Bugis ini. Adakah yang Nak Kansa ingin sampaikan lagi kepada Ibu? Saya sangat berterima kasih, Bu, atas bantuannya. Saya akan lebih giat lagi karena ini saya sudah menyampaikan kepada saya, karena Ibu sudah menyampaikan kepada saya. Akhirnya saya akan belajar lebih giat lagi tentang bahasa daerah dan huruf-huruf yang ada dalam daerah ini. Oke, sama-sama Nak Kansa. Ibu juga sangat mendoakan Nak Kansa untuk terus bersemangat belajar bahasa-bahasa yang ada di daerah kita. Tapi di dalam kelas nanti kalau bukan pelajaran mulok, Nak Kansa tidak boleh berbahasa daerah ya. Tetap kita harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Iya, Bu. Ya, meskipun nanti Nak Kansa sudah tahu, sudah mahir dalam berbahasa daerah Bugis, akan tetapi bahasa Indonesia harus tetap kita jadikan sebagai bahasa persatuan kita dengan sesama teman di dalam di lingkup sekolah ini, di lingkungan kelas. Kecuali jika guru mulok Nak Kansa mungkin ingin kalian melakukan percakapan dengan menggunakan bahasa daerah Bugis. Iya, Seperti itu Nak Kansa. Baik Nak Kansa, terima kasih karena Nak Kansa sudah menerima panggilan Ibu dan bersedia Ibu ngobrol-ngobrol di sini, mengambil waktunya Nak Kansa. Selamat belajar ya Nak Kansa ya. Terima kasih, Bu. Ya. Nak Kansa, setelah tadi Ibu melakukan praktek coaching kepada Nak Kansa, sekarang Ibu mau tanya bagaimana perasaan Nak Kansa setelah tadi Ibu melakukan praktek coaching terhadap Nak Kansa.
Saya sangat senang dan puas, Bu, karena saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi tentang nilai rendah di pelajaran mulok tersebut. Juga saya sangat bersemangat lagi karena Ibu sudah mengcoaching saya dan akhirnya saya akan lebih giat lagi dalam mempelajari bahasa daerah di sini dan dari mata pelajaran mulok. Saya juga akan lebih giat belajar dan juga mendengarkan apa yang guru saya jelaskan tentang bahasa daerah di sini. Saya harap juga Ibu dapat membantu teman-teman saya dengan mengcoaching mereka yang dari teman-teman saya yang juga membutuhkan Ibu. Baik. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena bantuannya akhirnya saya dapat lebih memperhatikan tentang nilai muatan lokal saya. Baik, terima kasih Nak Kansa. Iya, Bu. Ya, Ibu doakan Nak Kansa sukses ya. Iya, Bu. Terima Ya. kasih.